Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas harta dinata abadi 2025 Q3 ya. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja share di kolom komentar ya supaya teman-teman yang lain juga bisa baca. Oke, kita langsung aja ke analisis. Untuk harta dari data dividen yang saya dapatkan, memang perusahaan ini perusahaan yang baik ya. Karena apa? Karena tiga tahun kebelakang dia bagi dividen ya, ini pertanda yang baik artinya bisnisnya ini menghasilkan keuntungan yang nyata dan juga punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi ini layak untuk dilihat lebih lanjut. Oke, kita langsung cek pertama langsungnya satuannya rupiah ya, langsung ke kas Tarakas yang ini nilainya. Nah, ini kas Tarakas ini harus kita lihat setiap kuartalnya. Kenapa? Karena kas Tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ke banknya ya. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit bisa jadi ada kesulitan perusahaan dalam membayar operasional, ekspansi atau nggak bayar pinjaman ke banknya. Dan untuk posisi kas Tarakas harta dinata abadi gitu ya, dia menguat 922 miliar ya, naik 431% gitu. Ini nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Selanjutnya loncat dulu ke ekuitas ya. Kita langsung pilih saldo labanya dulu. Ini harus dilihat karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, ini saya pindahkan dulu sebentar. Nah, jadi si harta dinata abadi, harta ini dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 2,1 triliun. Ya, di luar dividen yang telah dibagikan. Jadi ini perusahaan yang baik ya, karena saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Gitu. Nah, sekarang kita cek untuk ke ekuitas pemiliknya dulu. Ya, yang ini nilainya kita pindahin dulu sebentar ya untuk dapat rasio dasarnya aja ya, PBV 995,93. Oke ya, satu lagi. Oke ya, ini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya 3,19 ya. Jadi ibarat teman-teman jual punya bisnis modalnya 1 miliar, itu telah profit 3,1 miliar. Ya, jadi rasio saldo laba ini adalah total profit ya sebesar 3 dibandingkan dengan modal awal ya. Jadi ini profitnya sudah 3,1 kali modal awalnya ya. Jadi ini baik, perusahaan yang baik. Nah, cuman memang secara PBV ini premium ya di 4,2. Oke, kita langsung lihat ke performance-nya untuk di bagian laba rugi. Kita lihat pendapatannya dulu. Ini harus dilihat karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang untuk menilai pertumbuhan perusahaan. Ya, perusahaan yang baik bertumbuh, pendapatannya akan cenderung naik. Dan memang untuk harta ini pendapatannya naik ya, naik sebesar 89% ya, setara 11,9 triliun. Wow, ya. Nah, nanti si pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti baru keluar laba bruto. Ya, nah ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya. Ya, lewat gross profit margin. Nah, jadi kalau misalnya GPM ini 4% ya, artinya teman-teman jual barang 100.000 itu ambil profit quarter 4.000. Ya, nah sisanya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Nah, jadi kalau misalnya GPM-nya yang rendah seperti ini, maka otomatis perusahaan akan mainnya di volume. Ya. Nanti si laba bruto nanti akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti baru keluar laba periode berjalan. Ya, yang ini nilainya. Nah, memang untuk laba kotor gitu ya, memang kalau saya mencari laba kotor yang setinggi mungkin ya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektor, karena semakin besar laba kotor akan cenderung juga semakin besar laba bersihnya. Ya. Nah, ini kita lihat tadi kinerja laba kotornya dia naik gitu ya, karena pendapatan juga naik ya, ini baik. Lalu ini juga laba bersihnya juga naik ya, naik berapa persen nih? Ya, kita cek dulu intip. Naik 90% ya, hampir 2 kali lipatnya gitu. Nah, cuman uniknya meskipun dia naiknya tinggi net profit, PR-nya ternyata ini masih premium ya, masih di 16 kali ya. Kalau saya memang carinya kalau bisa di bawah 10 ya. Cuman ini kinerjanya karena dia naiknya cukup signifikan, jadi PR dibandingkan tahun lalu sama sekarang ini beda ya, drastis tuh. Sebelumnya kan 32, ini sekarang 16 kali ya. Nah, berikutnya kita lihat ke laporan arus kasnya dulu. Kita langsung pilih penerimaan kas ya. Ini harus kita lihat karena penerimaan kas ini untuk menghitung ya, menilai jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Nah, jadi si uang kas ini kan digunakan untuk bayar operasional, ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi makanya rasionya harus tinggi ya, ini 105%.
Ya, jadi ibarat teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 105 juta. Nah, 5 juta sisanya itu mungkin adalah piutang yang sebelumnya belum tertagih. Ya, nah sekarang kita bayarkan untuk operasional, nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Ya, ini bagus. Kenapa? Karena nilainya positif. Ya, ada perbaikan kinerja dibandingkan dengan periode sebelumnya. Karena kalau periode sebelumnya ini negatif. Kalau negatif ada bisnisnya nggak menghasilkan uang tunai. Jadi uangnya itu habis hanya untuk bayar operasional. Ya, tapi menariknya meskipun dia kondisi net CFO-nya negatif yang periode tahun buku 2024, tapi perusahaan masih tetap mau membagikan dividen. Ya, berarti kondisi keuangannya ini sebenarnya bisa dibilang stabil. Ya, cukup lah, ada uang kas yang cukup. Nah, kalau yang sekarang, ini kinerja jauh membaik, yang sebelumnya negatif sekarang jadi positif. Ya, ini surplusnya lumayan nih besar. Ya, nah lalu kita lihat untuk aktivitas ekspansi usahanya, nilainya di sini negatif. Ini bagus karena perusahaan kalau negatif nilainya, gitu ya, CFA negatif, artinya perusahaan ya dia berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya. Ya, dan untuk ekspansi usahanya memang secara umum gitu ya, secara kita lihat sumnya gitu ya, dia naik hampir 3 kalinya ya gitu. Jadi ini baik. Nah, lalu untuk aktivitas pendanaannya berkaitan dengan pinjaman ke bank, ini nilainya positif ya. Nah, kalau nilainya positif artinya perusahaan dia mengambil pinjaman biasanya ya gitu. Jadi apa namanya, kalau negatif dia pelunasan pinjaman biasanya, atau dia bayar dividen. Mana bayar dividen tuh, nilai negatif ya. Jadi memang di sini kalau kita lihat, kalau saya lihat memang di periode sebelumnya ini kan polanya min plus ya. Jadi perusahaan mengambil pinjaman untuk membantu menutupi CFO ya, kegiatan operasional yang masih kurang, dan juga ekspansi usaha ya. Maka dan juga ada penurunan kas tara kas ya. Kalau ada penurunan kas tara kas ini berarti perusahaan ya harus keluar uang dari dalam dompetnya. Nah, cuman kalau yang sekarang ini memang surplusnya besar ya gitu ya. Jadi ekspansinya bisa dibilang dibandingkan dengan CFO dan CFF ini kecil ya. Maka di sini kasnya melimpah ya, untuk maka naik signifikan di periode 2025 Q3. Nah, sekarang kita lihat untuk resiko bisnisnya berdasarkan rasio likuiditas dan solvensi. Kita pindahin dulu ya ke atas nilainya yang ini sambil dipindahkan. Ya, dan untuk sedikit informasi ya, agak sedikit ya. Jadi untuk harta ini adalah emiten terakhir untuk 2025 Q3. Ya, ini kalau teman-teman udah menonton video ini berarti udah tanggal berapa, 28 ya. Sekarang saya ini buat video ini di tanggal 25 gitu. Jadi nanti untuk tahun Maret itu udah mulai pembahasan full semuanya Q4 ya. Jadi kalau teman-teman ada request langsung tulis aja di kolom komentar. Oke, kembali lagi ke analisisnya. Ini kita untuk rasio lancar ini di kuatnya di 2,8, rasio kasnya di 0,4 ya. Ini masih acceptable mengingat CFO-nya ini udah berbalik positif ya. Ini bagus secara kegiatan operasional. Nah, sekarang kita lihat untuk short term debt-nya ya. Di short term debt-nya di sini ada utang bank jangka pendek dan juga ada utang pembiayaannya. Kita jadi ambil 2 pos aja yang ini. 46 sama ya 50 oke. Satu lagi yang sebelumnya. Oke, di sini kita lihat untuk rasio kas terhadap short term DP ini memang ya masih di 0,42 ya. Sebenarnya saya memang lebih menyukai yang dia kalau bisa mendekati 1 gitu aja. Karena apa? Karena gini, kalau misalnya 0,42 kan ini kan berarti nih utang jangka pendek yang harus lunas kurang dari setahun itu 2,7 triliun ya. Uang di dompet cuma 1,1 triliun gitu ya. Jadi ini ya harus dilihat lagi ke depannya strategi perusahaan untuk mempersiapkan pelunasan si short term debt-nya ini. Ya, jadi kalau seperti ini memang CFO-nya positif. Cuman kalau melihat dengan rasio kas yang seperti ini, gitu, apalagi juga ini melihat CFF-nya yang naik, saya rasa untuk harta mungkin resikonya sedang rendah ke sedang ya. Nah, untuk liabilitasnya kita pindahkan dulu yang ini nilainya untuk lihat DER-nya ya. Tanggal 823. Ya, oke, ini kita lihat di sini DER-nya ternyata cukup tinggi ya, di atas 1 ya, di 1,89. Tapi selalu untuk lebih akurat kita lihat untuk long term debt to equity rasionya ya. Nah, di sini dia ada utang obligasi, bank, dan pembiayaannya. Jadi kita ambil 3 pos ini, kita jumlahkan. Kayaknya 247. Ya, satu lagi. Ini cuma kalau melihat dari ada utang bank sama ini kayaknya mungkin ya wajar ya, mungkin perusahaan ambil ekspansi juga, memperkuat kas gitu ya. Jadi ambil ya terbitin obligasi atau dia ambil pinjaman ya.
Oke, ini kita udah pindahin ya. Ini kita lihatnya untuk yang ini di sini memang total debt-nya dia naik. Ya, total debt-nya naik, tapi secara long term debt to equity ratio-nya ini masih aman ya, masih di 0,44, masih di bawah 0,5 lah. Jadi masih resiko sih mungkin kalau jangka panjang masih rendah lah ya, rendah. Kalau 0,4 sih saya rendah ke sedang ya, cuman ini aja lihat aja nih ya. Yang terpenting sih kalau saya jangka pendeknya dulu ya kalau secara bisnis perusahaan gitu. Jadi beda ya, agak membedakan kalau misalnya investasi secara keseluruhan memang kita perlu jangka waktu panjang. Tapi kalau melihat kondisi bisnis perusahaan saya akan lebih mengutamakan yang jangka pendeknya dulu seperti ini. Nah, jadi harta setelah saya pindahkan data-data keuangannya, saya rasa harta ini memang perusahaan yang baik gitu ya, 3 tahun ke belakang bagi dividen ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Saldo labanya positif ya, telah profit sebesar 3,1 kali modal awalnya ya. Secara PBV memang premium ya di 4,6, PER juga cukup premium ya di 16 kali ya. Nah, selalu untuk pola arus kas memang ini plus min plus dan ada kenaikan kas tarkas yang melimpah ya. Jadi perusahaan ya dia ekspansinya sebenarnya sedikit ya dibandingkan dengan CFO dan CFF-nya gitu. Nah, lalu untuk total debt dia naik gitu ya. Secara likuiditas perusahaan ini ya tadi ya resikonya rendah ke sedang gitu ya. Untuk jangka panjang juga ya hampir mirip lah, mungkin rendah ke sedang ya. Itu aja mungkin harta yang bisa saya sharingkan gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan, ada request langsung aja tulis di kolom komentar ya untuk teman-teman. Dan selalu saya sampaikan bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi untuk 2006 berjalan ya, kerja Q4 terakhir gimana ya, teman-teman harus perhatikan sendiri ya apakah masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi saya hanya bahas kinerjanya aja ya berdasarkan laporan keuangan yang ada ya, saya nggak bahas harga sahamnya. Nah, dan juga untuk masalah valuasi di sini saya hanya bahas pakai PBV dan PR ya. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih akurat, lebih baik silahkan digunakan ya, karena valuasi sifatnya subjektif dan relatif berbeda untuk tiap orang ya. Oke teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat gitu ya. Semoga sharing dari sini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.